Nah, baik. Jadi dari soalnya itu kita lihat lagi ya. Ada 2 buah kelas tergambarkan dengan diagram kelas. Masing-masing kelas itu dilengkapi dengan atribut dan metodenya. Kita lihat bahwa di kelas course ini ada sebuah atribut yang memiliki tipe dari kelas lain ya, yaitu kelas profesor. Yang diminta ada 3 hal, dibuatkan kode programnya, diminta melengkapi dengan metode toString ya. Jadi kalau diminta kode program itu lengkapi dengan setter getternya ya. Karena di sini ada setter dan getternya. Kemudian berarti harus lengkap, tidak hanya membuat kodenya saja, tetapi setter dan getter. Tapi kalau nanti nggak diminta setter getter, nggak usah ya sebetulnya. Nah di sini di nomor 2 tuh diminta metode toString, kemudian diminta membuat 2 konstruktor yang default tanpa parameter, yang kedua adalah konstruktor dengan 2 parameter. Lalu yang ketiga untuk mencoba menjalankannya diminta sebuah kelas ya, bernama kelas main, dan di kelas main itu kita buat 2 objek profesor, P1, P2, P1-nya menggunakan konstruktor default, P2-nya menggunakan konstruktor dengan 2 parameter. Nah, di sini kita lihat yang diminta adalah P1 dan P2, ini berarti objek dari kelas profesor tersebut dilengkapi name dan ID-nya ya, lalu ditampilkan. Kemudian soal yang keduanya adalah membuat objek dari kelas course. Kita sebut C1. Nah, kalau di sini dituliskan C1 itu tolong diinstansiasi dengan menggunakan konstruktor default katanya ya. Lalu diberi name dan ID dan dilengkapi dengan profesor yang mengajarnya. Lalu ditampilkan ke layar. Nah, kita lihat ya untuk kelas profesor ini sudah betul ya, strukturnya sudah betul. Lalu variabelnya sudah betul, setter getternya sudah betul. ToString-nya sudah betul. Nah, yang saya pertanyakan adalah konstruktor dengan 2 parameter sih sudah betul ya, set ID dan set name. Karena konstruktor dengan 2 parameter ini sekaligus akan mengeset name dan ID-nya. Namun yang tanpa parameter, kita lihat ya, yang tanpa parameter ini kosong ya di sini. Nah, ini dari mana variabel ID dan name-nya? Kalau dilihat menggunakan tools editor ya, ini kelihatan ya ID-nya sama nih, bisa sama-sama biru. Artinya apa? Karena tidak ada variabel yang ada di parameter, maka dia akan mencari variabel yang dia temukan, yaitu ID yang atribut ini dan name yang atribut juga. Ini kalau dieksekusi jadinya ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Begitu ya, ini ya yang kurang tepat. Nah, kemudian kita lihat kelas course-nya sudah betul dari nama kelas, lalu para atribut sudah betul, ada atribut yang bertipe sebuah profesor, setter getter-nya lengkap ya, termasuk juga setter getter untuk si atribut profesornya ya, walinya, dosen walinya itu bertipe profesor, lalu ditampilkan. Nah, ketika ditampilkan ya ada yang salah, karena di sini hanya menampilkan profesornya aja, kita ya, course ID, ID, name, ya name-nya, lalu profesor. Profesor ini kan objek. Kalau ditampilkan, maka ini akan menampilkan ID objeknya aja, nomor-nomor objeknya aja. Yang harusnya ditampilkan apanya? Name dan ID dari si profesor tersebut. Ya, jadi yang ini nih. Ini dari sini aja kita bisa lihat, oh ini kurang tepat untuk toString-nya profesor, seharusnya di seperti yang contoh program teman kamu yang sebelumnya ya, ada name-nya di sini. Kemudian kita lihat di sini ya, untuk yang berparameter set ID, set name, set profesor, ini sudah betul ya, tapi ini akan rumit karena profesornya kan harus sudah ada ya, harus dibuat dulu profesornya. Nah, yang tanpa parameter ini kosongkan saja ya, jadi tidak perlu diisi karena kita belum tahu ID-nya mana, name-nya mana, profesornya mana. Belum tahu sehingga kita kosongkan saja, tetapi konstruktornya tetap dibuat, bagian body-nya dikosongkan. Jadi seperti persis dengan kode temenmu yang sebelumnya. Kita lihat di main-nya. Nah, ini makanya menarik ya, karena kita nggak ada hasil eksekusinya, jadi kita nggak tahu nih benar apa enggak gitu ya. Bisa nggak dieksekusi gitu, karena pada saat di kelas profesor aja ada tadi ya ada
konstruktor default yang kosong tapi dia mengambil ID. Mungkin nggak error ya, tapi ya nggak ada isinya mungkin ya. Nah, sehingga di sini kita membuat profesor dengan set name, set ID sudah betul. Kemudian ditostringkan ya. Kemudian profesor yang kedua langsung ada ID dan namanya, lalu toString sudah betul. Yang course juga sama, langsung saja 001 KPLBO dan profesor yang nomor 2 ya, yaitu profesor 2 itu Miss Ani. Kemudian langsung ditostringkan ya, course dan toString ini yang ini nih. Ini sudah betul. Tapi kalau kita lihat ya, ini toString-nya ya. ToString dari course 1, berarti kita lihat kelas course 1. Course ini kan ToString-nya ini. Nah, profesor di sininya nih. Tampilnya seperti apa? Karena yang diminta hanya objek profesornya. Ini kalau dieksekusi ya, kalau kita coba aja eksekusi, sebetulnya hasilnya akan ini. Name ya. 001 KPLBO, lalu bukan muncul Miss Ani, tapi muncul angka-angka menunjukkan nomor si objek P2. Dicoba aja ya, dieksekusi. Nah, jadi untuk kelompok ini perorangan ya. Untuk yang mengerjakan tugas ini, komentar dari saya, tadi saya yang konstruktor boleh dikosongkan karena dia konstruktor default. Jadi tidak perlu ada isi dari bodinya. Cukup kurawal buka lalu kurawal tutup. Kemudian yang lainnya sudah betul, sudah bagus ya. Kecuali toString ya. Tadi toString untuk profesor dilengkapi dengan name atau ID-nya. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, tolong diberi komentar. Jadi kalau membuat program itu banyak-banyaklah memberi komentar supaya kalaupun dibaca orang jadi paham. Kalaupun ini melihat contoh punya temennya ya, kalau ada komentar jadi ikut paham gitu ya, nggak sekedar mengetik ulang. Ya, jadi mengkode itu kan memang mengetikkan kode, tetapi sebetulnya ada pemahaman yang harus dikuasai ya oleh semua anak-anak. Oke, ada komentar untuk tugas yang ini?